Oke, kita langsung menuju ke politisi PSI, ada Mas Uki. Mas Uki, langsung saja pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, ya mengatakan akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Ini merupakan gimmick politik atau sebuah keseriusan untuk bertemu dengan PDI Perjuangan? Ini sebuah keseriusan. Jadi sekali lagi saya katakan ini sebuah keseriusan. Ya, pertama-tama Mbak Puan sudah mengatakan akan mempertimbangkan nama Mas Kaisang untuk diusung di Provinsi Jawa Tengah, dan buat PSI ini adalah sebuah kehormatan ya, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan kader kami, ya ketua umum kami untuk diusung di Jawa Tengah. Itu yang pertama dulu ya. Lalu yang kedua, Mas Gibran ya, walaupun memang waktu mengatakan sesuatu tentang Mas Kaisang yang ingin saya quote ini lebih kepada perkataan seorang kakak kepada adik ya, bukan kapasitasnya sebagai wakil presiden terpilih kepada ketua umum PSI. Mas Gibran ini menyarankan Mas Kaisang untuk segera menjadwalkan untuk bertemu dengan Mbak Puan. Dan Mas Kaisang sendiri ya terakhir ya ketika bertemu dengan Pak Erlangga ya, ketika ditanyakan oleh wartawan di doorstop dengan tegas mengatakan bahwa akan segera dijadwalkan pertemuan PSI ya dengan Mbak Puan, dalam hal ini PDIP, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang bagus ya, bahwa koalisi itu memang ya, Kim itu selalu mendapatkan tempat khusus ya di PSI. Akan tetapi koalisi itu sangat cair dan terbuka. Artinya semua partai di dalam koalisi Indonesia Maju itu berhak dan bebas ya, juga membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain di luar Kim. Dan inilah yang sedang kami lakukan. Tentunya kami sangat menghormati PDIP dan kami akan menjalin komunikasi secara intens dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bertemu, Mbak Mina. Artinya kan terbuka peluang tuh untuk komunikasi dengan PD Perjuangan, tapi sudah ada ajakan belum dari PD Perjuangan ataupun PSI untuk bertemu? Kalau yang PDIP ini kan partai besar, senior, sudah lama memakan asam garam ya, ini dari kami lah yang membuka komunikasi. Nah dari PSI sudah ada ajakan belum kepada perwakilan PD Perjuangan untuk bertemu? Nah ini sedang diupayakan untuk pertemuan, Mbak Gina, dan pertemuan ini memang komunikasi politik ini memang kami mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Sedang diupayakan ya. Berarti belum ada ya sejauh ini ya? Ya, kalau komunikasi politik ya? Kalau misalnya ya sedang diupayakan artinya kan sedang berkomunikasi, Mbak Gina. Yang dimaksud sedang diupayakan itu adalah pertemuannya. Jadi sedang mengupayakan pertemuan itu kan artinya kali itu sudah dibuka kerannya ya, tinggal kita wujudkan pertemuannya ya. Dan kita akan melihatlah apa yang akan terjadi setelah pertemuan itu. Ya, sedang diupayakan bahasanya. Kita mau ke Mas Arya. Mas Arya, betul nggak itu ada proses komunikasi antara PSI untuk bertemu dengan PD Perjuangan? Jadi gini ya, saya ulangi kembali bahwa proses pertemuan PSI dan PDI Perjuangan saat ini terjadi di berbagai daerah. Tadi saya katakan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai-partai politik yang 545 kota kabupaten dengan 38 provinsi ini terjadi berbagai cross-cutting pertemuan untuk merumuskan kandidat yang diusung. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada PSI, kepada Golkar, pada Gerindra, pada P3, bahkan beberapa dengan PKS. Yang saat ini kita bicarakan adalah pertemuan PSI dan PDI dalam kerangka Mas Kaisang. Ya, seperti di Sukoharjo, di Klaten, saya tahu sendiri kan dapil saya. Terjadi itu pertemuan untuk pengusungan kandidat kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan bersama PSI dan Partai Gerindra dengan Klaten misalnya. Ini terjadi. Nah, untuk yang Jawa Tengah, saya kira karena ini adalah sesuatu yang benar tadi Mas Burhanuddin sampaikan, kandidat ya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Lutfi yang saat ini muncul yang diusung oleh Partai Gerindra dan PSI, ya kita taunya kan Jawa Tengah ini akan ada kecenderungan Pak Muhammad Lutfi dan diusung oleh Gerindra dan oleh PSI. Tapi muncul Mas Kaisang, maka dengan begitu memunculkan untuk komunikasi. Mas Arya, sebelum kita bahas soal spesifik daerahnya, pertanyaan saya belum terjawab. Sudah ada ajakan belum dari PSI ke PDI Perjuangan untuk ketemu? Itu dulu, Mas Arya. Yang sudah ada itu Mbak Puan. Mbak Puan kemudian menurunkan ke DPD Jawa Tengah. Dari PSI, mungkin PSI Jawa Tengah ya. Kalau dengan Gerindra sudah ada, ya.
Oke, baik. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau memang peluang kerjasama politik berupa koalisi antara PSI dan juga PDI Perjuangan ini sangat sulit sekali terjadi di daerah-daerah strategis atau battleground, lantas motif politik untuk keduanya saling komunikasi ini apa? Apakah akan ada kemungkinan kerjasama politik di luar pilkada atau gimana? Ya setidaknya secara simbolik itu mampu mencairkan suasana. Kan bagus sekali kalau terjadi pertemuan antara elit PDI Perjuangan dengan PSI. Apa yang diuntungkan oleh masing-masing pihak dengan kondisi seperti itu? Iya, tetapi secara simbolik penting, Gina, kita memberi sinyal kepada publik bahwa elit politik meskipun berbeda rute, jalan, berbeda kepentingan elektoral, tapi masih bisa bertemu, berkomunikasi. Itu kan sesuatu hal yang positif. Lepas bahwa keduanya kemudian mengambil arah yang berbeda dalam konteks pilkada, tetapi bagus untuk memberikan semangat kepada masyarakat bahwa elit politik bisa bersua. Jadi menurut saya harus direspon positif apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, dan menurut saya ini luar biasa sebagai partai pemenang 3 kali berturut-turut memberi sinyal positif kepada PSI yang tidak lolos PT gitu kan. Itu kan harusnya disambut dengan gembira oleh PSI untuk bertemu, meskipun kita tahu Mbak Puan bukan pemegang remote control keputusan PDI Perjuangan kan. Pemegang remote controlnya Ibu Mega, tetapi setidaknya gesture ini harus disambut positif oleh siapapun termasuk oleh PSI. Oke, baik. Nanti kita tunggu dinamika politik menjelang kontestasi pilkada seperti apa. Terima kasih banyak. Sebelumnya Prof. Burhan, Mas Arya dan juga Mas Uki atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Pak Iya, sehat terus.